Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, hal-hal yang lagi viral ya di negara kita ini. Nah teman-teman, beberapa jam yang lalu ya, sekitar 1 jam yang lalu saya buka HP saya. Ketika saya buka YouTube, di beranda saya muncul kontennya Kang Haris Setianto atau Pesulap Merah ya di sini. Kalau saya lihat dia bikin konten baru, tapi saya pikir kesininya kontennya ini agak agak aneh gitu kan, karena memang kemarin konten yang dibikin oleh Pesulap Merah ini adalah konten-konten untuk pembuktian gitu kan, meluruskan hal yang dianggap sebetulnya nggak benar oleh si Pesulap Merah gitu kan. Untuk konten kesininya sepertinya dia ini kesininya tambah gusar ya, karena mungkin via yang kemudian disasar oleh Pesulap Merah ini kemudian tampaknya juga nggak merespon Pesulap Merah. Kalau merespon ini biasanya kan tambah naik ya rating channelnya Pesulap Merah. Nah kesini konten yang saya lihat tadi 1 jam yang lalu itu sangat ekstrim gitu kan. Saya bilang sangat ekstrim. Kenapa saya bilang sangat ekstrim gitu kan? Karena kan kalau memang alasannya sekedar untuk pembuktian, kemudian untuk edukasi gitu kan, ini udah jauh ya gitu kan. Kesininya kontennya Pesulap Merah ini sudah sarkasme ya, penghinaan. Oke lah, apa yang dibilangkan memang mungkin Pesulap Merah ini bisa melakukan pembuktian, edukasi, tapi saya pikir udah jauh lah kalau dia kemudian bawa-bawa agama gitu kan. Alasannya juga ini yang tokoh-tokoh tertentu yang diserang Pesulap Merah ini adalah tokoh-tokoh yang melakukan pembodohan. Tapi kalau saya lihat kontennya tadi sudah sarkasme, penghinaan ya, mungkin yang di sini dia cuman, kalau teman-teman melihat nyermati, yang dihina ini para penonton channel-channel tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang bikin konten di YouTube yang dikatakan yang kuotanya juga cekak, orangnya dungu ini, dan EQ-nya jongkok. Ini kan kata-kata yang sebetulnya udah jauh daripada edukasi ya. Dia mengatakan penonton daripada channel-channel tertentu yang mengaku sebagai tokoh spiritual itulah penontonnya adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang kuotanya cekak. Kemudian dikatakan orang-orang yang EQ-nya jongkok ini ya, nauzubillah min zalik. Moga-moga disadarkan ini Kang Marcel Radival gitu kan, Pesulap Merah, jangan terus kesini tanpa ya gitu kan. Memang sudah bukan edukasi lagi kalau kemudian kata-kata sarkasme, penghinaan seperti itu. Walaupun nggak disebut, yang disebutkan nih penonton daripada channel-channel tertentu. Bukannya di media sosial ini kan bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat channel-channel tertentu itu kan kuota teman-teman sendiri gitu kan. Kalau kemudian teman-teman nggak nonton, saya bikin konten kemudian teman-teman nggak nonton, komennya jelek, ya namanya media sosial gitu kan, santai aja gitu kan. Ini kayaknya kesininya tambah gusar dia ini, karena memang kemudian yang disasar semakin semakin banyak yang disasar gitu kan. Dan kata-kata sarkasme itu sama sekali memang sudah bisa diterima gitu kan. Dan kadang-kadang kita juga kadang-kadang kalau dia kata-kata sarkasme seperti itu, intinya ya teman-teman, itu adalah memancing respon daripada penonton, daripada channel-channel yang kemudian memang disasar gitu kan. Ini kan sebuah seperti strategi gitu. Karena kenapa? Algoritma YouTube itu sendiri untuk kemudian melihat, mengartikan komen-komen teman-teman di sebuah video konten itu juga sepertinya belum bisa sempurna ya. Artinya kalau ini kemudian
si pesulap merah bikin konten yang betul-betul ini kan udah menghina ya, katanya penonton channel-channel tertentu. Channel-channel ini katanya penontonnya ini apa, kuotanya cekak, terus kemudian saya nggak ngerti kok bisa dikatakan kuotanya cekak terus dungu, terus dikatakan lagi EQ-nya jongkok, ini hubungannya apa gitu kan. Lagian mereka menonton itu kan hobi-hobi mereka sendiri gitu kan. Kalau kemarin dia mau mengadakan edukasi nggak perlu lah yang seperti itu gitu kan. Mereka itu kan uang-uang mereka sendiri mau nonton, tapi tampaknya ini memang salah satu trik ya. Jadi gini teman-teman, ketika ada suatu konten, contohnya saya bikin konten yang kontroversial, contohnya aja saya nyerang umpamanya ini Ustadz Hakim gitu kan, SDG gitu, kemudian saya mau nyerang beliau gitu kan, selama dalam batasan-batasan nggak melanggar undang-undang ITE gitu kan, dan kemudian kan subscribernya banyak, taruhlah umpamanya Ustadz Hakim Bawazir subscribernya hampir sampai kemudian hampir 450.000 gitu kan. Ini kan mancing sebetulnya. Ketika teman-teman kemudian konten saya yang kontroversial itu kemudian teman-teman mengkomeni gitu, menghujat saya gitu kan. Hujatan itu semakin banyak semakin banyak komen di situ ya, di video yang teman-teman tadi nggak suka gitu kan. Lebih parahnya lagi tambah mempopulerkan konten tersebut, karena di sini algoritma YouTube menganggap bahwasanya semakin banyak komen di situ, semakin banyak penontonnya gitu kan, semakin ratingnya semakin naik dan akan semakin direkomendasikan kepada oleh YouTube, oleh algoritma YouTube ke orang-orang yang kemudian memiliki tracking ya, memiliki track record untuk melihat konten-konten seperti itu. Tambah populer dia, tambah naik. Ini ya sebetulnya ini saya bilang ini salah satu trik ya gitu kan. Biasanya itu kan memancing emosi gitu kan, tapi kan nggak menyebutkan nama juga nggak kena undang-undang ITE kena kalau saya kemudian menyebutkan si A gitu kan, kemudian saya bilang kita hina, kita bisa kena undang-undang. Dia nggak menyebutkan tapi dia jelas-jelas ini kan. Ini sepertinya memang trik dan saya berharap juga nggak perlu terpancing lah gitu kan. Walaupun saya juga mungkin kalau saya kemudian bikin konten itu mungkin nggak ketemu dengan konten-konten lain, channel-channel lain, itu sekedar obrolan aja teman-teman, saya juga nggak ada tujuan apa-apa gitu kan. Ini dan sah-sah aja gitu kalau kemarin kemudian ada banyak yang di sini ngomainin konten saya gitu kan, saya melakukan apa fitnah segala macam, ya nggak benar. Kalau fitnah itu saya menuduh si A nggak melakukan pencurian, saya tuduh melakukan pencurian, itu sebetulnya fitnah ya gitu kan. Kalau di media sosial ya sah-sah saja ya, seperti kemudian orang luar negeri gitu menampilkan orang-orang yang kemudian pakaian bikini yang memang nggak sesuai sama budaya kita, tapi yang punya tempat tinggalnya yaitu YouTube, tempat kita ini ya, aturannya memang boleh ya gimana lagi gitu kan. Nah itu kalau saya kemarin bikin konten ya, kalau memang nggak cocok sama yang seleranya teman-teman, nggak cocok, nggak seide sama teman-teman ya sudah nggak usah ditonton gitu kan, nggak usah ditonton, nggak ditonton aja udah selesai kan gitu kan. Nggak usah ditonton tuh selesai gitu kan. Nah itu cuman sekedar apa, sharing teman-teman itu. Tapi yang jelas ini kesininya memang sepertinya pesulap merah itikadnya gitu kan. Saya pun sepertinya sudah nggak simpatik lagi kalau pesulap merah. Itikadnya sudah lain gitu kan, karena memang di situ juga selain dia menyerang channel-channel lain, oke lah gitu kan, dia beralasan edukasi, tapi dia nggak ada hak sama sekali, apalagi dia bawa agama, kemudian untuk menghina orang lain gitu kan. Untuk menghina orang lain itu udah hinaan ya, namanya dungu, bodoh, terus kemudian kuotanya cekak, dan kemudian EQ-nya jongkok, ini kan parah ini kan gitu kan. Udah bukan edukasi lagi. Edukasi itu kalaupun dikaitkan dengan agama, pertama itu edukasi sudah saya ngasih tahu teman-teman sekali, kemudian teman-teman menolak ya sudah, itu haknya teman-teman gitu kan, sudah selesai. Kalau kita memaksakan, bahkan memaksakan kebenaran pun nggak boleh gitu kan. Di agama Islam, di surat Al-Baqarah sendiri dikatakan la ikraha fi din, nggak ada paksaan dalam agama itu. Agama ini kan din, menurut keyakinan kita adalah suatu cahaya ataupun kebenaran. Memaksakan agama pun nggak boleh gitu kan, la ikraha fi din gitu kan. Jadi kalau orang-orang dipaksa kemudian orang ini suruh masuk Islam pun itu nggak sesuai konsepnya di situ. Allah SWT itu sendiri pun
dia udah disebut Allah Akbar, dia maha besar. Sebelum manusia, langit dan bumi, dunia ini ada, dia udah besar. Itu konsepnya memaksakan kebenaran di sini pun ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitu kan. Kalau mau dipaksa kebenaran, ya itu orang di Rusia gitu kan, orang di mana gitu yang kemudian kok ini orangnya komunis segala macam gitu, nggak bisa gitu kan. Apalagi kesininya tampaknya dia ini udah tambah kesal ya, walaupun tampaknya ini nambah kesal. Dan ini memang salah satu strategi untuk memancing adalah membuat konten-konten yang menarik, memancing emosi penonton. Ini salah satu trik ya teman-teman, biar teman-teman tahu, sehingga nanti orang-orang yang terpengaruh akan memberikan serangan. Dan itu parahnya ketika teman-teman memberikan komen-komen yang negatif di situ, algoritma YouTube belum bisa mengenali itu kan, itu konten komennya itu komen positif atau negatif. Yang jelas semakin banyak komen di situ, semakin banyak penontonnya, semakin naik ratingnya, dan semakin banyak dia direkomendasikan oleh algoritma YouTube untuk orang-orang yang mempunyai tracking tentang konten-konten seperti itu. Nah itu teman-teman ya, obrolan kita ini kebetulan waktu adzan Isya gitu kan, sekedar obrolan malam teman-teman gitu. Kalau teman-teman nggak suka obrolan saya, jangan sampai kayak kemarin udah banyak yang kemudian nggak usah saya bikin konten. Ya sah-sah aja selama YouTube membolehkan dan nggak melanggar undang-undang ya apa ITE, ya sudah saya bikin aja itu kan. Kalau saya berpendapat kan boleh-boleh saja, sah-sah aja. Kalau teman-teman nggak suka, nggak usah dilihat gitu kan. Oke gitu teman-teman, karena ini azan sholat Isya gitu kan, saya putus ininya, saya close di sini obrolan kita. Akhir kata, semoga teman-teman juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.